Lokasi observasi berada di Kampung Salagadang, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari. Di sini saya akan mengobservasi madu sebagai bahan alam non-tumbuhan. Lebah kelanceng Apis trigona merupakan salah satu insekta penghasil madu yang belum dikenal secara populer, seperti halnya pada lebah Apis cerana atau Apis mellifera. Sarang lebah kelanceng berkembang biak secara alami pada ruas-ruas bambu atap rumah, di perkebunan bambu, pada lubang pohon kayu, dan di dalam tanah. Lebah kelanceng juga menghasilkan produk yang sangat dibutuhkan untuk kesehatan tubuh manusia, yaitu bipalan, lilin lebah, dan propolis. Lebah kelanceng termasuk dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, Classis Insecta, ordo Hymenoptera, famili Apidae, genus Trigona, dan spesies Trigona sp. Namun di sini, lebah kelanceng dibudidayakan dalam penangkaran tidak secara alami. Peternak termotivasi untuk memelihara lebah trigona ini karena anaknya yang memiliki kondisi tubuh kekurangan trombosit. Karenanya madu dari lebah trigona ini dipercaya bisa meningkatkan kadar trombosit. Peternakan madu trigona yang berada di dekat rumah saya ini sedang mengalami penurunan koloni lebah tidak produktif. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu vegetasi sumber pangan dan predator yang memangsa lebah. Penangkaran di rumah, jika vegetasinya tidak baik, maka lebah tidak akan produktif, sehingga koloni bisa habis dengan sendirinya, seperti yang dialami peternak di sini. Lebah kelanceng sangat menyukai tanaman yang bunganya mengandung nektar, palen, dan resin. Sangat diharapkan, para pembudidaya lebah harus menjaga vegetasi atau menanam sejumlah tanaman, baik tanaman bunga maupun tanaman buah yang mengundang unsur nektar, palen, dan resin. Madu kelanceng memiliki aktivitas farmakologi antioksidan Kakar dan Bais, 2014, antibakteri Jalil et al. 2017, antiinflamasi Cahyadi, 2018. Penyakit lebah di daerah beriklim tropis jarang terjadi dibandingkan dengan daerah subtropis atau daerah beriklim salju. Iklim tropis merupakan penghalang terjadinya penyakit lebah. Pemeliharaan lebah kelanceng relatif tidak memerlukan perlakuan insentif seperti halnya pada lebah Apis cerana atau Apis mellifera. Yang penting menjaga ketersediaan lingkungan yang baik untuk menunjang perkembangbiakan dan produksi. Di dalam satu kotak penangkaran tidak boleh ada 2 ratu lebah. Dari telur-telur lebah tersebut, kemungkinan terdapat calon ratu. Sehingga di dalam kotak tersebut didapati 2 ratu lebah. Ratu lebah muda yang bisa terbang, dia akan mencari tempat bernaung. Itulah yang dinamakan pecah koloni. Madu trigona diproduksi oleh lebah hitam kecil kurus yang dikenal sebagai lebah trigona. Lebah ini adalah spesies primitif yang hanya menghasilkan sedikit madu. Akan tetapi lebah ini menghasilkan madu terbaik karena mengandung bipalan paling tinggi. Mereka juga merupakan produsen propolis terbaik. Lebah madu kelanceng mempunyai fisik yang kecil bila dibandingkan dengan lebah lain. Bahkan lebah madu kelanceng atau trigona tidak mempunyai sengat. Karena tidak mempunyai sengat, lebah ini terkesan tidak ganas seperti lebah-lebah yang lainnya. Lebah ini menyukai bunga-bunga kecil. Karena bentuknya yang kecil, dia bisa dengan mudah masuk ke dalam bunga-bunga kecil di sekitar tempatnya. Musim panen madu ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan. Inilah proses pemanenan madu lebah trigona dengan cara disedot menggunakan pompa air galon ya guys ya. Namun pada saat saya melakukan observasi sayangnya belum waktunya pemanenan madu lebah trigona. Sehingga saya tidak bisa melakukan take video dan mencicipi madu tersebut, sehehehe. Harga madu lebah kelanceng ini lebih mahal dibandingkan dengan madu lebah lainnya. Karena hasil produksi dari lebahnya sendiri jumlahnya tidak banyak. Bisa dijual dengan harga Rp350.000 per liter.
Dan inilah proses pemanenan madu lebah trigona dengan cara diremas-remas kemudian disaring.